Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Hayuning Ratri. Di video pembelajaran ini saya akan membahas persoalan yang melibatkan barisan dan deret geometri, yaitu bunga majmuk. Pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu bunga. Bunga di sini diartikan sebagai biaya yang Anda bayarkan sebagai hasil peminjaman uang. Jika kita cermati, sebetulnya uang yang ada di sebuah akun bank itu dipinjamkan oleh bank kepada peminjam. Nah, dari situlah seorang nasabah memperoleh bunga dari hasil keuntungannya menyimpan uang di bank. Lalu apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk biasa disebut juga dengan bunga yang berbunga. Sudah bunga tapi berbunga. Bunga majemuk adalah bunga yang muncul dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam bulan ataupun dalam tahun. Bunga majemuk mempengaruhi besarnya modal dan bunga dalam setiap jangka waktu. Prinsip bunga majemuk yaitu berdasarkan modal awal dengan akumulasi dari periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidaklah sama. Istilah gampangnya seperti ini. Ketika kamu menabung di bank dengan bunga majemuk tentunya, maka perhitungan yang akan kamu terima adalah modal awal tabunganmu ditambah dengan akumulasi bunga yang kamu dapatkan juga di setiap periodenya. Seperti itu. Nah, jadi di persoalan ini sudah tentu penggunaannya, pemakaian bunga ini itu dalam kehidupan perbankan. Lalu bagaimana cara menghitung bunga majemuk? Berikut ini adalah rumus bunga majemuk. Dengan MN diartikan sebagai besar modal setelah N tahun dihitung dengan M0 atau modal awal dikalikan dengan 1 ditambah I. I di sini adalah persenan bunga. Biasanya dihitung dalam desimal. Dipangkatkan dengan N. N di sini berarti periode ke N. Bisa dalam bulan atau bisa dalam tahun. Saya yakin kalau hanya dijelaskan dengan rumus saja, itu pasti masih bingung. Karena saya juga seperti itu. Jadi, mari kita langsung ke contoh soalnya. Baik, di sini ada contoh soal pertama. Sebuah modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Lalu perintahnya adalah tentukan besar modal setelah 5 tahun. Di sini saya sudah menulis apa-apa saja yang sudah diketahui dari soal yang tertulis di sini. M0-nya sudah diketahui 1 juta. Lalu I atau persenan bunga 4% ditulis dengan desimal berarti 0,04. Lalu N-nya atau periodenya yaitu 5 tahun. 5 tahun. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah MN atau modal setelah N tahun. N-nya adalah 5. Rumusnya kita tulis terlebih dahulu. MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. N-nya 5 ditulis M5 sama dengan M0-nya berapa? 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Dikalikan dalam kurung 1 ditambah I. I di sini 4%. Ditulis menggunakan desimal 0,04 tutup kurung N dipangkatkan dengan N. N-nya adalah 5. Sama dengan 1 juta. Kita hitung terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Kita tambahkan terlebih dahulu 1 ditambah 0,04 berarti 1,04 dipangkatkan dengan 5. 1,04 di sini dipangkatkan 5 biasanya
dihitung menggunakan tabel akuntansi, karena di dunia akuntansi itu terdapat tabel yang namanya tabel akuntansi kalau tidak salah. Nah, disitulah kita menghitung yang ini 1,04 pangkat 5, karena kalau menghitung secara manual itu akan lebih sulit, akan lebih lama. Nah, langsung saja kita tuliskan 1 juta ya. Jadi di sini yang 1,04 kita bulatkan jadi 4 angka di belakang koma. Kalau dilihat dari tabel akuntansi, hasilnya adalah 1,2167. Kita hitung, hasilnya adalah 1.216.700 rupiah. Jadi modal setelah 5 tahun adalah 1.216.700 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bu Arin menabung sebesar Rp200.000 dengan bunga majemuk 4,5% per triwulan. Pertanyaannya, berapa tabungan Ibu Arin setelah 3 tahun? Di sini saya juga sudah menuliskan hal-hal yang diketahui. Diketahui M0 atau modal awal Rp200.000 dengan persenan bunga atau I 4,5% ditulis dengan desimal 0,045. Nah, di sini hati-hati, di sini ada kata triwulan. Tri artinya 3. Berarti triwulan adalah 3 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jika dibagi dengan 3, 12 dibagi 3, 3-nya dari mana? Nah, 3-nya adalah triwulan itu tadi. Berarti 1 tahun ada 4 triwulan. Nah, maka 3 tahun 4 dikali 3 ada 12 triwulan. Nah, makanya di sini N sama dengan 12. 12 itu adalah 12 triwulan. 3 tahun sama dengan 12 triwulan. Ditanyakan MN atau besar modal setelah 3 tahun. 3 tahunnya lagi di sini adalah 12 triwulan. Maka di sini ditulisnya bukan M3, tetapi M12. Langsung saja tuliskan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Karena akan kesulitan jika dihitung secara manual, maka kita bisa menggunakan kalkulator sains atau melihat tabel akuntansi. Hasil yang kita peroleh adalah Rp339.200. Jadi besar tabungan Bu Arin setelah 3 tahun adalah Rp339.200. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai pengertian bunga majemuk, rumus bunga majemuk, serta contoh cara mengerjakan soal bunga majemuk. Saya rasa cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.